Shalom Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita jumpa lagi dalam Lawatan Hati GKI Residen Sudirman. Dan kita sudah memasuki masa Advent untuk tahun ini. Karena itu kita akan merenungkan satu tema, menanti dalam ketaatan. Dan nats kita diambil dari Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ibu bapak, saudari dan saudara, ada satu cerita tentang seorang bocah yang setiap hari Minggu mengantar kakek atau opanya ke gereja. Di gereja yang tidak terlalu besar itu, mereka selalu mengambil tempat duduk yang paling depan. Masalahnya adalah setiap kali kebaktian dimulai sekitar 15-20 menit, si kakek tidak tahan dengan kantuknya. Dia akan tertidur dan kadang-kadang mengeluarkan suara yang agak mengganggu. Nah, si pendeta pun memanggil bocah ini suatu kali dan berkata, "Nak, kamu kalau mengantar kakekmu ke gereja, kamu lihat-lihat ke samping, ke arah kakekmu. Apakah dia tertidur atau tidak? Kalau dia tertidur, tolong kamu bangunkan supaya dia bisa mendengarkan khotbah dengan baik." Nah, kemudian dicobalah pada minggu berikutnya. Nah, ternyata bocah ini tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh si pendeta. Kakek itu tetap mengantuk dan anak ini tidak membangunkan. Maka dipanggillah sekali lagi bocah itu dan dia bertanya, "Nak, kenapa engkau tidak membangunkan kakekmu? Kemarin kakekmu tertidur lagi." Si bocah ini mengatakan, "Maaf Pak Pendeta, saya lupa. Saya akan membangunkan minggu depan." Nah, ternyata minggu depan si bocah ini tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh pendetanya. Lalu pendeta itu pun memanggil bocah ini sekali lagi dan berkata, "Nak, minggu depan engkau jangan lupa ya, engkau bangunkan kakekmu kalau kakekmu tertidur. Nanti kalau kamu bangunkan, Pak Pendeta akan memberi kamu sebatang coklat. Jangan lupa ya." Lalu kemudian si bocah ini dengan senang mengatakan, "Tentu Pak Pendeta, saya akan membangunkan. Nanti setelah saya bangunkan, jangan lupa Pak Pendeta menyediakan coklat bagi saya ya." Minggu depan si bocah ini melakukan tugasnya dengan baik. Dia membangunkan kakeknya setiap kali kakeknya tertidur, dan setelah selesai kebaktian, dia mendatangi ruang konsistori dan mendapatkan coklat dari Pak Pendeta. Ibu bapak, saudari dan saudara, bocah ini melakukan tugasnya dengan baik. Salah satu sebabnya atau sebab yang terpenting adalah karena Pak Pendeta menjanjikan upah, yaitu sebatang coklat itu untuk dia. Nah, ketaatan seringkali memang dikaitkan dengan upah. Kalau kita mendapatkan sesuatu dari ketaatan itu, maka kita biasanya akan melakukan dengan baik. Atau kadang-kadang dikaitkan dengan yang sebaliknya, yaitu hukuman. Kalau kita takut mendapatkan hukuman, maka kita juga akan berlaku taat. Kita tidak melanggar peraturan lalu lintas kalau ada polisi di situ. Karena kalau ada polisi itu akan menghentikan kita dan memberikan hukuman kepada kita, mendenda, menilang, dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada polisi, potensi kita mendapat hukuman itu sangat kecil, maka kita berani berlaku tidak taat. Nah, hari ini kita akan belajar ketaatan Yusuf. Apa yang membuat Yusuf taat? Tapi sebelum kita belajar tentang apa yang membuat Yusuf taat, kita akan lihat betapa hebatnya ketaatan Yusuf itu. Kenapa? Karena sebetulnya sebelum dia didatangi oleh malaikat Tuhan itu, Yusuf sudah punya rencana sendiri mengenai kehamilan Maria. Yusuf dikatakan di ayat yang ke-19,
seorang suami yang tulus hati dan dia punya rencana yang bijaksana, yaitu menceraikan Maria secara diam-diam. Karena Maria hamil ketika mereka sedang bertunangan, belum menikah, artinya mereka belum melakukan hubungan suami istri. Tentu saja dari sudut manusia, rencana Yusuf sudah termasuk bagus, termasuk baik, termasuk bijaksana. Tetapi ketika kemudian malaikat itu mendatanginya dan melarangnya bercerai, Yusuf taat, Yusuf mentaati itu. Yusuf melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan itu. Nah, ini tentu ketaatan yang luar biasa. Karena ketaatan yang sesungguhnya adalah ketika kita berani meninggalkan pikiran, cara kita, rencana kita, bahkan yang mungkin kita anggap baik atau menurut sudut pandang manusia itu cukup baik. Kita berani meninggalkannya demi mengerjakan perintah Tuhan yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Nah, karena itulah ketaatan itu sangat terkait dengan iman. Dengan sejauh mana kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kehendak Tuhan itu jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan dan kita pikirkan. Nah, mengapa Yusuf taat? Nah, ini sesuatu yang luar biasa juga. Kenapa? Karena Yusuf taat bukan karena dia mendapat hadiah atau karena dia takut dihukum. Yusuf taat ketika dia diberitahu bahwa anak yang ada di dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus. Itu ada di ayat 20. Artinya Yusuf diberitahu bahwa ini adalah karya Tuhan. Ada kuasa Tuhan, ada pekerjaan Tuhan yang sedang terjadi. Yang di ayat berikutnya dijelaskan bahwa anak yang dikandung itu akan menjadi juru selamat. Dan karena itulah dia harus menamai anak itu Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Yusuf taat karena dia percaya bahwa Allah sedang bekerja untuk mendatangkan keselamatan bagi dunia. Dan Yusuf dilibatkan oleh Allah di dalam pekerjaan ini. Nah, saat itulah Yusuf berani meninggalkan pikiran dan caranya sendiri dan taat kepada Tuhan. Saudara, ketaatan adalah satu syarat mutlak kalau kita ingin terlibat dalam rencana Allah. Dan karena itulah Yusuf taat pada apa yang diperintahkan oleh malaikat. Apakah saudara ingin terlibat pada rencananya, dalam rencananya? Nah, kalau saudara ingin terlibat, tidak ada pilihan lain, kita harus taat. Nah, kembali pada cerita saya yang pertama, ya. Apa yang dilakukan oleh pendeta itu berjalan mulus selama beberapa minggu. Setiap kali kakek itu tertidur, si bocah ini membangunkan, lalu dia memberikan sebatang coklat. Sampai pada suatu kali, rencana itu tidak berjalan lagi. Kakek itu tetap tertidur dan si bocah itu tidak mau membangunkan si kakek itu. Sampai kemudian Pak Pendeta itu memanggil bocah tersebut. Nah, sudah beberapa minggu ini engkau tidak membangunkan kakekmu ketika tertidur. Mengapa? Apakah engkau lupa? Bocah ini menjawab, oh tidak Pak Pendeta, saya tidak lupa. Lalu kenapa engkau tidak membangunkan kakekmu? Bocah ini berkata, karena kakek memberikan 2 batang coklat kalau saya tidak membangunkan dia. Nah, bocah ini tidak melakukan perintah Pak Pendeta karena dia mendapatkan imbalan yang lebih besar dari si kakek. Maka dia lebih memilih melakukan perintah si kakek yang memberikan 2 batang coklat. Nah, bagaimana dengan kualitas ketaatan kita? Apakah masih bergantung pada imbalan? Semoga tidak. Kita taat karena
Tuhan melibatkan kita di dalam rencananya.